Maaf Pak Alwan, anak sekarang itu anak mama. Sekolah dianterin sama mbaknya. Pulang dijemput. Lulus kelas 12 mau kuliah dicariin kampus sama mamahnya. Udah dapat kampusnya, kontrakannya dicariin juga kosnya. Udah dapat kosnya, nanti dia lulus, kerjanya dicariin juga sama orang tua. Udah kerja dicariin juga calon istri calon suaminya. Ini bocah mau jadi apa? Kapan mandirinya? Tapi bukan anak 9, bukan anak SMA 9, bukan kan? Satu mah nggak ada ya, temennya banyak. Enggak lah, anak sini mau baik-baik semua, yang baik mah. Yang enggak mah ya satu dua lah ya. Baik anak-anakku yang tercinta. Jadi semua persoalannya dari hati. Ini Rasul peristiwa Mi'raj ini kenapa hatinya dibelah? Nanti sholat itu kalau hatinya beres enak sholatnya. Tapi saya sebelum sampai ke situ ingin membahas sedikit tentang ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kita punya kesempatan yang sama, kita punya kesempatan yang sama untuk sukses di masa datang, tergantung kita. Kenapa? Karena Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Enggak ada yang sudah lahir pintar. Enggak ada. Bisa baca sudah lahir, enggak ada. Tinggal persoalannya ada pada kita. Mau enggak kita belajar sungguh-sungguh? Saya sering mengibaratkan seperti sebuah gelas. Kita ini tidak ubahnya seperti sebuah gelas. Gelasnya gelas kosong, la ta'lamuna syai'a, tidak ada apa-apanya. Harga gelas ini tergantung isinya. Kalau gelas ini diisinya air, harganya berapa aqua gelas? 2.000. 500 palingnya kalau aqua gelas mah ya. 500 ya dia. Iya. Kalau isinya kopi 2.000. bisa 2.000. Susu, 5.000. oplos kopi jung susu, isinya Coca-Cola lain harganya, isinya Fanta lain harganya. Ngan Bapak ingin pesan, jangan minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, jangan bercinta sebelum selesai sekolah. Setuju. Iya mah sekolah nembe ke kelas 10 geus bobogohan bae ji. Becus nanaon kacang. Kan ngomong Sunda nya. Sakacau bae kadang ayam bae bu guru pak guru ngomong Sunda tah padahal murang karesek ka Jawa ngomong emrene ora. Cendu gini. Jangan minum Fanta sebelum minum. Nanti Palwan ceramah yang diingetnya itu doang, nanti saya nih berhenti. Anak-anakku yang tercinta, supaya mudah dipahami, sebab masa depanmu ada padamu bukan pada orang lain. Siapa yang sayang sama diri kita kalau bukan kita sendiri? Orang lain kita senang paling iri, kita susah paling nyukuri. Rawe-rawe rantes malang-malang putu. Daripada hidup bersemin bangkai mending mati berkalang tanah. Pantang mundur surut ke belakang kalau cita-cita habis di tengah jalan gara-gara persoalan cinta. Makan mantang di atas papan. Jangan mikirin mantan, yang penting masa depan. Masa depan kan milik kita ya. Orang paling iri lihat kita senang. Juta lebih sih. Anakku yang tercinta, mudah-mudahan jadi motivasi dan mudah dipahami. Kenapa saya ambil gelas ini dan ayatnya tadi sudah saya baca. Gelas ini tergantung isinya dan filosofinya. Ketika kita dikasih minum, pernah nanya beli gelas di mana? Nggak pernah. Mau beli di Pasar Cipadu kek, mau beli di Ciputat kek, mau beli di Balaraja, nggak ada urusan. Artinya apa filosofinya? Orang tidak tanya lu anak siapa, yang penting lu bisa apa. Buat apa belinya di supermarket kalau isinya nggak enak? Buat apa anak jenderal kalau dia nggak benar? Buat apa anak dia kalau dia juga nggak benar, nggak ngaji, nggak bakal bisa ngaji? Kita semua punya kesempatan yang sama, tidak peduli lu anak siapa. Nggak usah minder. Seandainya bapak kita tukang ojek, seandainya bapak kita lehernya tidak berdasi, pundaknya tidak berbintang, nggak usah minder. Kita punya kesempatan yang sama. Tinggal persoalannya Anda mau berjuang atau tidak. Nggak usah mundur surut ke belakang. Seandainya bapak kita kodok, kita harus kintal. Biarin bapak bodoh, anak harus pintar. Hari ini boleh micin, besok harus sasak. Hari ini boleh miskin, besok harus kaya. Dalamnya laut dapat diduga, tinggi gunung dapat didaki. Nasib orang tergantung berjuangnya kita. Kata Sayyidina Ali, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti. Kalau dia mau biasa-biasa saja, ya sudah biasa-biasa saja.
Kalau Anda pengen jadi orang biasa, ya sudah, biasa-biasa saja. Pagi sekolah, pulang, tidur, makan, ya udah. Tapi kalau Anda pengen jadi orang luar biasa, maka usahanya harus luar biasa. Teman-temannya mungkin hari Kamis dia masih makan, dia berpuasa. Kenapa? Karena pengen jadi orang luar biasa. Di malam hari teman-temannya tidur, dia masih harus terbuka matanya, masih harus belajar dan tahajud. Kenapa? Karena dia punya keinginan pengen jadi orang luar Biasa. maka pengen jadi orang luar biasa, maka usahanya harus luar biasa. Pengen jadi orang biasa, ya sudah, biasa-biasa saja. Tinggal persoalannya ada pada tangan Anda, mau maju atau tidak. Maju. Tapi perlu tahu, Maju. diisinya Coca-Cola. Coca-Cola sih. Itu Pocari. Anak-anakku yang tercinta, biar gampang dipahami. Jadi orang tidak akan melihat lu anak siapa. Pak Alwan nggak tanya, Pak Ruslan ceramah ya di sana. Nanti anak siapa? Pak Ruslan nggak tahu dia bapak saya. Orang nggak tanya lu anak siapa. Yang penting lu bisa apa. Maaf kalau ketemu di jalan. Saya memang lama di Tangerang Selatan. Tugas di Tangerang Selatan. Dulu kasih SMK saya 6 tahun, kasih PAUD setahun, kasih buku umum setahun. Saya 9 tahun di Dinas Pendidikan Tangerang Selatan. Kalau ketemu tegur sapa, nama saya pendek. Kalau orang dulu namanya jangan panjang-panjang, jarang. Nama saya Ruslan. Tapi pendek maknanya luar biasa. Ruslan, rupiah selalu lancar, mantap. Jadi gini-gini keturunan Cina. Ibunya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Nah, yang penting jangan keturunan Pakistan, bapak iblis ibu setan, jangan itu mah. Baik, anak-anak yang tercinta, mudah-mudahan dipahami nih Pak Alwan sama anak-anak. Sebelum saya nanti filosofi gelas dilanjutkan. Ini hari ini kita ngaji di tempat ini nih. Pahala yang paling gampang itu ngaji Pak Guru. Kalau saya sholat bermimpi dapat pahala dari sholat, rasanya jauh saya mah. Karena ketika tangan saya Allahu Akbar, hati Allah kabur. Pikiran kemana-mana. Apalagi lagi dikejar-kejar utang, istri marah-marah. Pikiran udah kemana-mana sholat. Dapat rakaat aja ini 2 atau 3 ya. Kadang-kadang lupa. Yang paling gampang itu cari pahala itu ngaji. Sholat ada batalnya, puasa ada batalnya, wudhu ada batalnya. Yang nggak ada batal tuh ngaji. Bapak baca kitab belum pernah nemu di babul batal ngaji, nggak ada. Ngaji mah sambil jalan-jalan kayak Pak Haji ini boleh. Sambil duduk boleh ngaji mah dapat pahala. Sambil minum nggak batal ngaji mah. Enak banget itu. Alhamdulillah ada rasanya. Balik, pegang lagi gelasnya, inget lagi nih. Tadi orang kalau dikasih minum tidak tanya beli gelas. Filosofinya orang tidak tanya lu anak siapa, yang penting lu bisa Apa? ini supaya kau berharga. Ini Harganya 500, 1000, 2000, 10.000, 100.000 tergantung isinya. Bukan lu anak siapa. Anak pejabat aja dirjen pajak di penjara kalau bener. Anak tukang beca kemarin di televisi dia bener pinter jadi dosen, jadi dokter. Anak tukang beca, jadi orang tidak tanya ternyata lu anak siapa. Jangan bangga dengan bapakmu yang lehernya berdasi, kakinya berbintang, apalagi bintang 7. Coba sakit kepala. basket gue. Tuh ya. Yang kedua, kalau dikasih minum, kita suka milih gelasnya yang bagus atau yang jelek. Tidak peduli sebetulnya gelasnya bagus atau jelek, yang penting isinya. Buat apa gelasnya terbuat dari emas kalau isinya comberan? Ada yang minum? Kagak, tapi gelasnya plastik kalau isinya Coca-Cola diminum. Artinya orang tidak tanya lu ganteng atau cantik atau tidak. Mau jelek kek, mau hitam kek, udah kecil, hitam, hidup, keringetan lagi. Gak usah minder, gak usah. Orang tidak tanya itu. Kalau yang dipilih yang ganteng, saya rasa Jokowi gak jadi presiden. Siapa bilang Jokowi ganteng? Nah, tapi dia jadi presiden. Artinya apa? Orang tidak tanya lu ganteng atau tidak, lu cantik atau kagak, gak usah minder, gak usah. Yang penting lu bisa apa? Enggak tuh, Pak Alwan cari kori yang cantik, bukan yang hajinya enak pasti. Cari mubalek yang ganteng, atau Pak Haji nggak kepilih ganteng dari mana? Paling dilihat dari Monas pakai sedotan baru ganteng. Gak adanya modelnya begini. Enggak lah, orang tidak tanya lu ganteng atau tidak. Yang penting lu bisa apa? Waktunya hari ini lu berjuang supaya lu berharga. Nggak usah berpikir bentuk tubuhmu model apa. Walaupun kau gendut, kalau kau pinter kelihatannya langsing.
Oh my god, terima kasih. Ini Kalau udah pintar, sukses kan duit ikut kita. Sudah banyak duit yang nggak kelihatan tuh jelek. Terima kasih. Anak-anakku yang tercinta. Iya Pak. Jadi filosofi gelas dua hal saja dulu yang disampaikan. Pertama, orang tidak tanya lu anak siapa, yang penting lu bisa. Orang tidak tanya lu ganteng atau kagak, yang penting lu bisa. Pengennya sih kita ganteng, pinter, pengennya. Tapi seandainya kita nggak begitu, minimal ada salah satunya. Anakku yang tercinta, yang membuat orang gagal itu karena tiga hal. Anda masa depannya tidak sukses, tiga hal. Pertama, hawan muttabaun, suka memperturutkan hawa. Iya mah, lalaki bogoh ke awewe. Di bejaan ku guru tidak ada denget, ya rucus bah. Guru ngasih tahu itu karena sayang kamu, masa depanmu ada padamu, bukan pada orang lain. Jangan perturutkan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang bakalnya menjerumuskan kita, jangan kau perturutkan. Sebab itu min alamatil muhlikah, yang menyebabkan Anda hancur adalah memperturutkan hawa. Sudah banyak contoh, nggak usah diceritakan. Hati-hati dengan hawa nafsu, raksa hawa nafsu. Jangan lagi belajar enak-enak, gara-gara persoalan nafsu belajarnya kemudian turun. Haji, alhamdulillah saja dari tahun 93 sampai hari ini masih jadi guru. Kenapa guru? Saya bangga dianggap guru. Ketimbang saya dipanggil pejabat, pejabat salah-salah jadi penjahat Pak. Saya bangga jadi guru, hari ini saya masih jadi guru. Saya kalau hari Senin sampai Jumat kantor, hari Sabtu Minggu saya ngajar. Sabtu ngajar di Alia, saya ngajar akidah lah, full, saya 8 jam. Hari Minggu saya ngajar di mahasiswa, gak banyak sih, dari jam 7 sampai jam 1. Malamnya saya masih ngajar juga. Kenapa? Karena guru itu ranking 1 di hadapan Allah dan Rasulnya. Kun aliman, jadilah kau guru, ranking 1. Maka hormati gurumu. Ilmumu biar manfaat, masa depanmu biar barokah. Dua hal saja yang Anda lakukan. Pertama, hormati kedua orang tuamu. Yang kedua, hormati gurumu. Tidak akan ada artinya Anda belajar capek kalau Anda ngelunjak sama gurumu. Hormati kedua gurumu. Banyak kisah, cuma bukan di sini tempatnya. Waduh, udah hampir jam 9 nih. Ntar lagi bentar ya, nggak lama-lama lah, sedikit yang penting jadi bukit daripada banyak jadi penyakit, masuk rumah sakit bisa COVID kita. Anak-anakku yang tercinta, hawa nafsu jangan kau pertutan. Yang kedua, firagun, yang menyebabkan kita gagal itu malas. Jangan perturutkan malas, bangun pagi malas, belajar malas. Kadang saya bingung sama anak-anak itu, dari rumah naik motor kenceng merengeng, mau kemana? Sekolah. Sampai sekolah baru di tempat parkir sama temennya, kita bolos yuk pulang. Lah tadinya mau ngapain ke sini? Baru nyampe ngajak pulang lagi. Nggak ada di sini, nggak ada yang model begitu tuh sekarang mah. Sekarang nggak ada. Kamu tahu besok masa nggak kesini ini? Kayak gini aja temennya. Yang ketiga, yang menyebabkan kita gagal itu kita tidak punya cita-cita. Makanya kita harus punya cita. Neng pengen jadi apa nantinya? Pilot. Bapak tanya, jangan-jangan belum cita-cita. Gagal ini dari awal kalau belum punya cita-cita. Pengen jadi apa Neng? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Temennya pada nengok. Wajah gitu aja pengen jadi dokter. Biarin Neng. Temennya mentertawakan hari ini kepadamu, nggak ada urusan. Tapi camkan dalam hati, saya punya cita-cita, berarti saya ada jalan yang hendak dituju. Langkah kaki kita sudah pasti karena kita ada jalan yang hendak dituju. Pengen jadi dokter, boleh teman-temanmu hari ini mentertawakan. Kata Anda dalam hati, tunggu 10 tahun yang akan datang. Ada reuni dia sama 9, saya akan datang, saya bawa suntikan yang paling gede. Saya sudah sukses jadi dokter. Dulu kau tertawakan, aku punya cita-cita, biarin. Yang laki-laki misalnya udah tubuhnya kecil, jungkring, pengen jadi apa? Jadi abri. Kata temennya kayak gitu aja mau jadi abri. Lo boleh tertawain gua hari ini. Tapi 10 tahun yang akan datang, gua datang dengan skala kebesaranku di sini. Kau akan geleng kepala dan bercap agung kepada aku. Tunjukkan. Makanya yang belum punya cita-cita hari ini harus punya cita-cita nih.